Saudara-saudari yang baik, ada kisah nyata tentang seorang hakim di negara Yugoslavia dulu yang memiliki nasib yang aneh. Keanehan pertama adalah ini: dia mati kesetrum di kamar mandinya. Pagi itu istrinya menemukan sang hakim terkapar, lalu berteriak minta tolong. Tetangga-tetangga datang, polisi pun datang, tim medis pun datang, dan akhirnya diputuskan, dinyatakan bahwa tidak bisa lagi ditolong. Dia, sang hakim itu, dinyatakan wafat. Berita wafatnya hakim yang termasyhur ini menjadi headline news pada koran-koran lokal di kota kecil mereka dan juga menjadi berita utama radio. Jenazahnya kemudian dibawa ke rumah duka untuk menunggu besoknya upacara pemakaman. Tengah malam, sang hakim memperoleh lagi kesadarannya dan dia terbangun, menyadari di mana dia sedang berada. Dia tahu ternyata saya sudah dianggap mati dan menunggu upacara pemakaman. Maka tengah malam itu dia mulai berpikir, aku harus beritahukan bahwa saya hidup. Maka cara pertama adalah mendatangi yang jaga malam di rumah duka itu, memberitahukan bahwa dia hidup. Tapi dia tidak berhasil. Mengapa? Tukang jaga malam sudah kabur duluan. Lalu dia berpikir, aku harus telepon istri saya. Dia memakai telepon di pos jaga itu, menelepon istrinya, juga tidak mendapat apa-apa. Karena mendengar suara itu, istrinya sudah pingsan duluan. Lalu sang hakim mulai bingung, lalu mendatangi rumah sahabatnya yang paling dekat dari rumah duka itu dini hari itu. Ketika bel dibunyikan, sahabatnya membuka pintu dan melihat hakim itu di depan, langsung boom, ditutup lagi karena yakin itu hantunya. Inilah nasib anehnya yang kedua. Sahabat-sahabatnya tidak mengenalinya, tidak menerimanya. Masih ada jalan terakhir, pikirnya. Masih pakai telepon di pos jaga itu, dia menelepon sahabatnya di luar kota yang tidak mendapat berita soal kematiannya. Dan sahabatnya yang di luar kota itu yakin sesudah hakim ini menceritakan kronologinya, dia yakin sahabat itu yang tidak mendengar berita dia mati, yakin dia hidup, dan dialah yang akhirnya meyakinkan istri hakim itu, keluarga, dan sahabat-sahabat. Saudara-saudari yang baik, pengalaman mati kesetrum sampai memperoleh lagi kesadaran penuh adalah pengalaman natural manusiawi. Namun karena pengalaman ini sangat jarang terjadi, orang-orang tidak mudah menerimanya. Tukang jaga takut, istrinya pingsan, sahabatnya pun membanting pintu. Karena jarang terjadi, pengalaman natural manusiawi ini tidak mudah diterima oleh akal manusia. Kisah nyata hakim ini membantu kita untuk memahami mengapa para murid dahulu kala itu juga sulit menerima, mengimani bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Apalagi peristiwa Yesus bukan hanya natural manusiawi, tapi spiritual ilahi. Maka dalam Injil hari ini, saudara-saudari yang baik, kita dengar bagaimana Yesus juga berusaha meyakinkan murid-muridnya, aku ini, aku hidup. Caranya adalah dengan mendatangi mereka. Tapi mereka berpikir mereka melihat hantu juga. Maka Yesus meminta
makanan dan diberikan sepotong ikan goreng dan dia makan. Mengapa makan ikan itu bisa begitu meyakinkan para murid? Pertama, mereka yakin yang makan ikan itu hanyalah manusia yang hidup, bukan manusia yang mati, apalagi hantu. Yang kedua adalah ketika Yesus mengambil ikan itu, gerakan itu, bahasa tubuh itu, ekspresi wajah itu, ini Yesus yang kita kenal. Ini dia. Hanya Yesus punya ekspresi seperti ini. Gerakan tubuh seperti ini. Hanya Yesus yang punya. Inilah cara Yesus memakai hal-hal yang natural manusiawi untuk meyakinkan bahwa dia hidup. Saudara-saudari, sebenarnya ini adalah cara sekunder. Cara primer sebenarnya ada, tapi para murid lupa. Apa itu? Sebelum penyaliban, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati, namun akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Para murid fokus pada penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus, dikuasai oleh penderitaan sehingga melupakan sisi kebangkitan ini. Yesus sudah mengatakannya. Mengapa kalian tidak percaya? Saudara-saudari yang baik, ini pengalaman para murid. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita berbeda. Kita percaya bukan karena kita telah mencucukkan jari kita ke lubang paku itu seperti Thomas minggu yang lewat. Kita percaya bukan karena Yesus telah makan sepotong ikan di hadapan kita. Kita percaya karena Yesus telah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Kata-kata Yesus cukup membuat kita percaya. Dan kesaksian Petrus dalam bacaan pertama tadi, merekalah saksi mata untuk kita. Ini berita bahagia dan kita percaya pengalaman para rasul layak diamini. Maka mari kita mohon dengan rendah hati agar kalau Yesus memperkenalkan diri kepada kita, entah secara natural manusiawi atau spiritual ilahi, kita sanggup mengenal kedatangannya. Hanya dengan ini, dengan mengenal kedatangan Yesus dalam hidup kita masing-masing, hanya dengan ini kita bisa menjadi saksi. Mari kita mohon agar dosa-dosa kita diampuni, sehingga iman akan Kristus yang bangkit membantu kita hidup lebih bahagia di hadapan sesama, terutama di hadapan Tuhan. Mari kita lanjutkan pertemuan dengan Yesus ini, pertemuan dengan tubuh dan darahnya. Semoga kita dikeluarkan, semoga kita dibuat bersorak-sorai menjadi saksi bahwa Kristus bangkit, bahwa Ia hidup.